Silakan dimulai Ustaz, nanti sembari menunggu yang sembari jalan yang lain juga datang masuk. Oh iya, iya. Tapi rekam ini, tolong direkam ya. Iya, sudah Ustaz, sudah. Oh iya, karena dipakai juga sama mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'i qulubina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin amma ba'd. Bi'aunillahi wa quwwatih. Insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kitab Epistemologi Manhajut Tafkir karya Dr. Aiman Abdul Khaliq Al-Misri, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan atau prinsip yang keempat daripada ilmu pengetahuan. Dalam hal ini prinsip yang keempat, pokok yang keempat daripada ilmu al-ma'rifah atau yang kita istilahkan dengan epistemologi. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan definisi ilmu ma'rifah, kemudian yang kedua tentang sejarah ringkas, kemudian yang ketiga objek daripada apa, kita katakan bahwa definisi daripada ilmu ma'rifah adalah ilmu yang membahas atau mengkaji tentang metode pengetahuan tentang realitas untuk menetapkan masalah-masalah ilmu pengetahuan. Jadi kemarin kita sudah jelaskan. Kemudian sejarah ringkasnya, kemudian objek daripada ilmu ma'rifah ini adalah metode pengetahuan dalam menetapkan masalah-masalah ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kita beralih kepada pokok yang keempat, yaitu mabadi'ul ilm, dasar-dasar daripada ilmu, fondasi-fondasi daripada ilmu ma'rifah. Nanti akan dijelaskan di sini bahwa setiap ilmu itu dia pasti memiliki ilmu-ilmu yang mendasarinya. Dan ini juga merupakan esensi daripada ilmu. Esensi yang kedua daripada ilmu. Kalau esensi yang pertama daripada ilmu itu adalah objeknya. Setiap ilmu itu tidak terlepas dari objeknya. Kemudian yang kedua, hakikat daripada ilmu itu adalah mabadi atau pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu yang mendasarinya. Kemudian yang ketiga adalah masalah-masalah yang terdapat di dalam suatu ilmu. Nah, ini yang keempat, mabadi'ul ilm. Wahia al-juz'u tsani min mahiyatil ilmi. Nah, ini adalah bagian yang kedua daripada esensi ilmu. Ya, kalau esensi itu berarti sesuatu yang tidak terlepaskan dari sesuatu itu. Itu namanya mahiyah atau hakikat daripada ilmu. Jadi tidak bisa dikatakan ilmu itu kalau tidak ada mabadi'nya, tidak ada dasarnya. Wa yuqalu laha ma minha yakunul burhan. Darinya dibentuk argumentasi. Dari dasar-dasar ilmu inilah yang dijadikan sebagai premis, dijadikan sebagai mukadimah dalam menyusun argumentasi. Ma minha yakunul burhan. Maksudnya ilmu-ilmu inilah yang menjadi dasar, yang menjadi premis, yang menjadi mukadimah, baik itu premis minor atau mayor,
Mukaddimah sughra dengan kubra dalam membuktikan kebenaran suatu pengetahuan. Wal muradu biha majmu'atul mafahimi wal qadaya allati la budda an takuna wadihatan wa musallamatan lil bahith. Nah, yang dimasukkan daripada mabadi ilmu di sini, dasar-dasar daripada ilmu adalah majmu'atul mafahim, ya kumpulan daripada pengetahuan-pengetahuan, ya, wal qadaya, proposisi-proposisi, ya proposisi berarti kata atau kalimat berita yang bisa dihukumi benar atau salah, ya, disebut dalam istilah logika itu adalah proposisi atau qadiyah atau kasus. Allati la budda an takuna wadihah, yang mana proposisi ini atau pengetahuan-pengetahuan ini harus jelas, ya, harus sudah jelas, maksudnya tidak perlu penjelasan lagi, harus sudah jelas. Wa musallamatan lil bahis, dan musallamat, ya, musallamatnya diterima, kebenarannya itu diterima oleh sang pembahas atau sang peneliti, sang pengkaji. Nah, ini yang dimaksud dengan dasar-dasar daripada ilmu, yaitu pengetahuan-pengetahuan atau proposisi yang sudah jelas, maksudnya tidak ada perselisihan lagi akan kebenarannya. Wa musallamatan, diterima kebenarannya, lil bahis, bagi si peneliti. Qabla dukhuli fi tahqiqi masailil ilmi, ya, sebelum masuk meneliti, membahas tentang masalah-masalah ilmu, ya, sebelum masuk ke permasalahan-permasalahan ilmu. Karena permasalahan-permasalahan ilmu itulah yang akan dibuktikan. Tentunya kita harus memiliki proposisi yang bisa dijadikan sebagai mukaddimah untuk membuktikan kebenaran daripada masalah-masalah ilmu tersebut. Wa kaunuha musallamatan. Ya, dikatakan tadi bahwa mabadi ilmu itu harus musallamah, harus diterima kebenarannya. Imma liwuduhiha, ya, diterima kebenarannya karena kejelasannya fi nafsiha, ya, kejelasannya, ya, maksudnya tidak ada lagi perselisihan, ya, tidak ada lagi hal yang kabur tentang kebenaran proposisi itu, ya, maksudnya sesuatu yang liwuduha fi nafsiha. Ini sifatnya aksioma, maksudnya proposisi itu badihi. Kalau istilah Kozanya itu dikatakan badihi atau aksioma, sesuatu yang sudah jelas, yang tidak memerlukan lagi penjelasan. Ya, seperti misalkan 2 lebih besar, lebih banyak daripada 1, itu sudah jelas, tidak perlu lagi, tidak memerlukan penjelasan. Uliwudua fi nafsiha aw li annaha mubayyanatun fi ilmin akhar, ya, atau dikatakan sudah benar, diterima kebenarannya karena sudah dijelaskan oleh ilmu yang lain, ya, sudah dijelaskan oleh ilmu yang lain. Nah, misalkan air, ya, jika suhunya mencapai 100 derajat maka dia pasti mendidih. Itulah sesuatu yang musallamah. Musallamahnya bukan karena badihi, bukan karena aksioma, tetapi karena sudah dijelaskan, sudah dibuktikan oleh ilmu yang lain. Ini li'annaha mubayyana fi ilmin akhar. Nah, jadi katanya pengetahuan itu, kebenaran suatu proposisi dapat diterima itu karena kejelasannya, karena kebadihiannya, atau karena kebenarannya sudah dibuktikan oleh ilmu yang lain. Waqad tabayyana fi sina'atil burhan, telah dijelaskan di dalam argumentasi demonstratif, sina'atil burhan dalam ilmu logika. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bahwa kitab ini ditujukan bagi
orang yang sudah belajar ilmu logika. Dan di sini banyak mengutip dari ilmu logika. Maka teman-teman mungkin yang hadir di pelajaran ini tentunya sudah belajar ilmu logika. Fi sinaatil burhan annal mabadi'ah at-tasawwuriyah wa tasdiqiyah bi ayyi ilmin hiya allati yabtani 'alaiha tahqiqu masaili hadzal ilmi. Sebagaimana yang sudah dipelajari dalam pembuatan argumentasi demonstratif, bahwasanya mabadi at-tasawwuriyah. Kita punya mabadi tasawwuriyah, yaitu definisi. Jadi suatu pengetahuan, ya pengetahuan yang masih bersifat konsep, ya belum ada hukum. Itu disebut dengan mabadi at-tasawwuriyah. Dalam hal ini definisi. Kemudian at-tasdiqiyah, nah, jadi pengetahuan atau proposisi yang sudah diverifikasi, maksudnya sudah diberi hukum, sudah memiliki predikat. Ya, wa tasdiqiyah, katanya Sinatul Burhan bahwa mabadi tasawuriyah wa tasdiqiyah ya, li ayyi ilmin, nah, bagi setiap ilmu apa saja tentu memiliki mabadi tasawuriyah. Seperti misalkan ilmu fisika, tentu mabadi tasawuriyahnya apa fisika itu. Definisi, pasti ada definisi di situ. Kemudian ada argumentasi ya, argumentasi yang sudah diverifikasi akan kebenarannya. Di ayyi ilmin, dan setiap ilmu, hiyallati yabtani 'alaiha tahqiqu masaili hadzal ilm. Nah, inilah yang digunakan ya sebagai dasar yang dibangun di atasnya permasalahan ilmu itu. Ya, ini dijadikan sebagai dasar untuk meneliti, ya untuk memverifikasi masalah-masalah ilmu. Jadi ini adalah mabadi al-ilm, dasar-dasar daripada ilmu. Itu dijadikan sebagai dasar, sebagai premis, sebagai asas untuk meneliti, untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam suatu ilmu. Kemudian wa anna withaqata ayyi ilmin ayyi ilmin wa tibarahu taduru madara wasaqata mabadihi wastihkamiha. Nah, katanya wa anna wasaqata, karena kebenaran, ya kebenaran, wasaqah itu dari kata-kata thiqah, ya terpercaya, ya karena dipercayainya suatu ilmu, dipercayai karena kebenarannya. Wa anna wasaqata ilmin wa itibari, dan itibarnya taduru madara wifaqata mabadihi. Nah, itu tergantung kepada kepercayaan kita terhadap dasar-dasarnya, terhadap fondasi-fondasinya, wa istihkamiha, dan kuatnya daripada fondasinya itu, dasarnya itu. Jadi ilmu apa saja, tentunya kepercayaan kita terhadap suatu ilmu itu dilihat daripada apa dasarnya. Ya, misalkan tentang pengetahuan ilmiah, ya dasarnya adalah eksperimen yang sifatnya empiris. Nah, kalau sifatnya empiris, maka tidak membawa kepada keyakinan 100%. Nah, maka tentu hasilnya juga tidak membawa kepada 100% akan kebenarannya. Kenapa? Karena dasarnya tidak membawa kepada 100%. Karena yang digunakan misalkan dalam pengetahuan ilmiah itu menggunakan induksi, ya dalam bahasa logikanya disebut dengan istiqra. Ya, sedangkan istiqra itu, ya, istiqra itu apalagi istiqra nafis yang tidak sempurna, itu tidak membawa kepada keyakinan 100%. Nah, sehingga kita melihat bahwa teori-teori ilmiah, ya di dalam pengetahuan ilmiah itu ya berubah. Ya, terkadang terbukti dulu teori dikatakan benar, kemudian terbukti akan ketidakbenarannya.
itu menunjukkan bahwa teori yang dihasilkannya itu tidak membawa kepada kebenaran 100%. Kenapa? Karena premisnya atau mabadi ilminya itu juga bukan kebenaran 100%. Nah, ini sebagai contoh saja dan akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Wa mabadi hadzal ilmi, mabadi hadzal ilmi kasairi mabadi'il ulum al-aqliyati. Katanya dasar daripada ilmu ini seperti halnya dasar-dasar daripada ilmu-ilmu akal, ilmu-ilmu rasional yang lain seperti mantik dan filsafat. Ya, seperti mantik dan filsafat, nah, itu seperti dasarnya. Ya, ilmu-ilmu akliyah seperti mantik dan filsafat. Ia al-mafahim wal qadaya al-badihiyah. Ya, dalam ilmu mantik, ilmu falsafah, ilmu akliyah, yang menjadi dasar adalah mafahim, ya, pengetahuan-pengetahuan dan proposisi-proposisi yang sifatnya badihi, yang sifatnya aksioma. Maksudnya kebenarannya itu tidak diperselisihkan lagi, ya, dan kebenarannya itu sudah diterima, tidak dipungkiri oleh setiap orang yang memiliki akal yang masih. Allati tamtazu biwuduhiha wa ginaha binafsiha an ghairiha. Ya, mana mafahim wal qadaya badiyah ini, ya, itu berbeda dengan yang lainnya, berbeda dengan dasar-dasar ilmu yang lain. Ya, kenapa? Karena ini mafhum proposisi ini itu sudah jelas, maksudnya tidak perlu penjelasan dari yang lainnya, pengetahuan yang tidak membutuhkan pembuktian dari ilmu-ilmu yang lain. Ya, berbeda misalkan dasar ilmu kedokteran, ya, tentu yang dasar-dasarnya di situ juga masih dibuktikan oleh ilmu yang lain. Ya, tentang misalkan pembahasannya tentang mengenai masalah jantung. Nah, tentu jantung ini juga dibuktikan oleh ilmu anatomi tubuh manusia. Ya, jadi yang menjadi dasar di situ yang dikaji itu adalah sesuatu yang tidak aksioma, maksudnya masih memerlukan penjelasan dari ilmu-ilmu yang lain. Wahajatul ghairi ilaiha dunal aks. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain itu membutuhkan daripada mafhum atau proposisi aksioma ini, nah, bukan kebalikannya. Bukan kebalikannya. Yang mana ilmu logika atau ilmu filsafat ini tentunya dia tidak, yang jika sebagai prinsip-prinsip dasar, nah, itu tidak membutuhkan daripada ilmu-ilmu yang lain. Wahajatul ghair ilahi dunal aks. Semua ilmu ini, ilmu pengetahuan membutuhkan kepada aksioma. Ya, karena semuanya harus kembali kepada yang badihi, yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya dengan argumentasi. Kemudian selanjutnya, wa fahazil mabadi'u tazharu binafsiha ladal insan hina bulughihi sinnat tamyiz. Nah, katanya mabadi, ya, pengetahuan-pengetahuan ini yang dijadikan sebagai dasar di dalam ilmu ma'rifah, di dalam ilmu epistemologi, itu akan nampak dalam diri manusia hina bulughihi sinnat tamyiz, ya, ketika dia sudah sampai pada umur, ya, tamyiz. Ya, tamyiz itu berarti umur sebelum balik. Ya, sebelum balik, kalau sudah balik berarti sudah terkait dengan masalah syariat. Kalau tamyiz ini berarti dia sudah membedakan, ya, membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ya, dia sudah membedakan bahwa kezaliman itu adalah sesuatu yang buruk, keadilan adalah sesuatu yang baik. Ya, dia akan mengetahuinya berdasarkan dengan fitrahnya. Ya, fitrahnya, makanya anak kecil pun itu meskipun belum balik, tentunya dia juga tidak mau dizolimi. Ya, dia akan benci yang namanya kezaliman. Ini adalah disebut dengan sinu tamyiz. Tamyiz artinya bisa membedakan. Ya, dia bisa mengetahui bahwa uang 2.000 itu lebih banyak daripada uang 1.000.
dia sudah bisa memiliki pengetahuan. Ini namanya secara fitrah. Wa yudriku bi aklihi al-basit al-fitri imtina istima salb wal ijab. Dia mengetahui dengan akalnya yang masih sederhana, ya, hanya akal secara fitri, ya, secara fitrah. Ya, ada mengatakan bahwa fitrah itu adalah tingkat terendah daripada akal. Itulah jadi dasar yang paling mendasar akal itulah fitrah. Itulah nanti dasarnya untuk ya, menambah pengetahuan akalnya. Ada yang mengatakan seperti itu, bahwa fitrah itu adalah tingkat yang terendah daripada akal. Ya. Imtina istima sal wal ijab. Ya, dia mengetahui tentang hukum non kontradiksi. Ya, meskipun kalau kita jelaskan istilahnya mungkin tidak paham, tetapi prakteknya dia akan pasti mengetahui. Ya, dia tidak akan mengatakan bahwa saya manusia dan bukan manusia pada saat yang sama. Ya, tidak mungkin dia mengatakan ini ibu saya dan bukan ibu saya pada saat yang sama. Kalau dikatakan seperti itu, maka dia pasti akan mengatakan ini mustahil. Ya, tidak akan mengatakan ini mainan saya dan bukan mainan saya pada saat yang sama. Nah, itu namanya istima sal wal ijab, yang dikenal dengan hukum non kontradiksi. Inilah yang melatari daripada kebenaran-kebenaran teoritis, yaitu tolak ukur yang paling mendasarnya adalah hukum non kontradiksi. Nanti akan dijelaskan lagi lebih detail pada pembahasan selanjutnya. Wajawasul ya, basit al-fitri imtina wajawazal jaizatil akliyah, dan juga mengetahui bahwa apa yang dibolehkan oleh akal maka itu boleh dilakukan. Jawazil jaizatil akliyah, misalkan kalau orang lapar ya, maka secara hukum akal itu dia harus makan. Itu hukum akal. Dia haus, dia harus mencari air. Nah, itu hukum akal. Hukum yang adalah fitrah manusia. Ya, tidak ada memungkiri itu. Wastihalatal mustahilat. Dan dia juga mengetahui sesuatu yang ya, mustahil. Dia akan mengetahui namanya kemustahilan. Hal-hal yang mustahil. Wa wujubal wajibat. Ya, mengetahui bahwa yang wajib itu adalah wajib. Wa annal wahida aqallu minal itsnain. Nah, dia mengetahui juga bahwa satu itu lebih sedikit daripada dua. Makanya kalau saudaranya dikasih dua, dikasih satu, dia protes. Ya, kenapa punya saya sedikit? Padahal dia itu sebenarnya belum balik. Dia masih anak kecil, tapi dia sudah mengetahui itu. Ya, karena tadi itu adalah fitrah yang ada dalam diri manusia. Itu pengetahuan dasar. Wa anna kulla hadisin la budda lahu min muhdisin. Bahwa setiap kejadian peristiwa itu dia harus memiliki sebab. Memiliki sebab. Ya, anak kecil itu dia pasti pertanyaannya kenapa, ada sesuatu kenapa. Ya. Kenapa? Karena dia itu fitrahnya untuk mengetahui bahwa ini kejadian pasti ada sebabnya. Tidak mungkin terjadi begitu saja. Bahwa setiap maklul itu harus ada ilahnya. Nah, itu sudah ada dalam diri manusia. Dan akan nampak pada umur tamyiz. Nah, itu akan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan usianya. Wa ghairu zalik. Dan lain sebagainya. Nah, wal manhaj al-muttaba, adapun metode yang digunakan fi tahqiqi masaili hadzal kitab, ya, untuk mengkaji masalah-masalah yang dibahas di dalam kitab ini adalah huwa al-manhajul aqli, nah, yaitu metode akal, metode rasional, cara rasional. Allazi yartakizu ala hazil mabadi al-badihiyah, yang tersentralkan di dalam mabadi, dalam dasar-dasar yang badihiyah, dalam dasar-dasar pengetahuan badihi atau aksioma yang tidak memerlukan penjelasan, tidak memerlukan pembuktian.
Wabiha yamtaliku sifatasy syumul wal hakimiyah ala sairil manahij. Ya, maka dengan demikian ya, manhaj akli ini ya, mabadi badihya ini wabiha ya, dengan mabadi badihya ini, pengetahuan aksioma ini ya, menyebabkan ilmu ma'rifah ini memiliki sifat syumul wal hakimiyah ya, memiliki sifat yang komprehensif ya, atau meliputi semuanya wal hakimiyah ya, dan menjadi penentu ala sairil manahij ya, pada semua manhaj atau metode-metode pengetahuan yang lain ya, atau yang lain, karena itu manhaj akli. Dengan manhaj akli inilah kita bisa mentransformasi pengetahuan ya, mentransfer pengetahuan, yaitu dengan cara pengetahuan akal ya. Kenapa? Karena hukum akal itu sama ya, tidak ada perbedaan antara satu manusia dengan manusia yang lain. 1 tambah 1 itu semuanya 2 ya, 1 lebih sedikit daripada 2, nah itu semua diketahui oleh akal manusia, baik itu akalnya orang Kristen, orang ateis ya, dan lain sebagainya. Jadi yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam mentransfer pengetahuan, transformasi pengetahuan itu adalah dengan pendekatan rasional ya. Kalau pendekatan yang tidak rasional, misalkan pendekatan intuitif, nah itu mungkin ya sulit, karena perasaan itu sifatnya subjektif ya. Apa yang saya rasakan tentu berbeda dengan yang orang lain rasakan ya. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur dasar. Tapi akal ya, maksudnya pengetahuan rasional yang sifatnya aksioma badihi, itu semuanya disepakati, diterima oleh setiap manusia. Walizalika lam yabhath al-mutakaddimun minal hukama an hujiyatihi min hadhil jihah. Nah, dengan demikian bahwa para ulama-ulama terdahulu, para pemikir-pemikir terdahulu, itu para filosof tidak pernah membahas tentang sejauh mana hujahnya, kehujiatannya dari sisi ini. Bal arsaluhu irsalal musallamat ad-daruriyah. Nah, akan tetapi dia jadikannya sebagai sesuatu yang musallam, sesuatu yang sifatnya aksioma, tidak memerlukan lagi pembahasan atau penjelasan. Ya, dia tidak pernah membahas sejauh mana kehujiatannya. Karena kenapa? Dianggap sesuatu yang sudah musallamat, sesuatu yang sudah badihi. Wa binaan alai, dengan demikian fa innal bahtha anil manhajil aqli huna ya, fa innal bahtha anil manhajil aqli huna, pembahasan tentang manhaj rasional di sini dalam pembahasan ilmu ma'rifah, kamas alatin matlubatin fi hadzal ilm, nah, merupakan permasalahan yang diperlukan di dalam ilmu ini. Jadi manhaj akli itu merupakan masalah yang dibutuhkan di dalam ilmu epistemologi ini. Kenapa? Ma'akaunihi badihiyal hujjiyati ya, karena hujjahnya itu ya, atau argumentasinya itu adalah badihi ya, kebenarannya itu ada sesuatu yang aksioma, disepakati oleh semua orang, tidak ada yang memungkirinya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa manhaj akli itu bersifat universal, komprehensif, dan diakui, diterima oleh setiap manusia. Innama huwa mimbabit tambihil ghafili an hujiyatihi. Nah, kenapa ini dibahas? Karena ini merupakan ya, sebagai tambih untuk memberikan peringatan, memperingati bagi orang yang lalai akan kehujiatannya ya, bahwa ini semuanya mengatakan, secara hukum akal mengatakan semuanya adalah hujjah, tidak ada yang menolak tentang kehujiatannya. Tetapi ya, karena
faktor kelalaian yang dimiliki oleh manusia, sehingga terkadang tidak menganggapnya sebagai hujjah. Jadi kalaupun dibahas di sini, ya bukan lagi untuk menjelaskan apakah ini hujjah atau tidak hujjah. Karena secara mendasar semuanya menerima sebagai hujjah. Tapi dibahas untuk mengingatkan bagi orang yang lalai. Alawatan ala bayani hududu hujjatihi. Begitu pula juga untuk menjelaskan tentang ya batas daripada kehujiatannya. Ya, batas daripada kehujiatannya wa alaqatihi bil manahiji al ma'rifiyatil ukhra. Ya, menjelaskan di mana otoritasnya bisa dijadikan sebagai hujjah wa alaqatihi bil manahij al ma'rifiyal ukhra, dan kaitannya hubungannya dengan manhaj ma'rifiyah yang lain, kaitannya dengan metode-metode pengetahuan yang lain seperti metode empiris, metode ya intuitif. Nah, itu akan dijelaskan apa hubungannya antara metode-metode tersebut. Nah, sehingga di sini kita bisa katakan bahwa salah satu fungsi daripada epistemologi adalah mengintegrasikan antara satu metode dengan metode yang lain. Liza huwa minal umurin nazariyah, sehingga epistemologi ini menjadi sesuatu yang sifatnya teoritis, allati tahtaju ila bayan, yang memerlukan penjelasan. Nah, kalaupun tadi dasar-dasarnya yang dijadikan sebagai dasar adalah sesuatu yang badihi, tetapi apa yang dihasilkannya itu ya juga merupakan bentuk teori yang mana ini perlu penjelasan, ya perlu pembahasan, ya, karena hasilnya juga itu tidak badihi. Nah, makanya ini jadikan sebagai ilmu epistemologi. Karena kalau ilmu epistemologi ini badihi, yang pertama tidak bisa dikatakan sebagai ilmu, terus yang kedua apa tujuannya lagi untuk dibahas. Nah, inilah dia mengatakan bahwa hal-hal yang badihi di dalamnya itu dibahas. Nah, tujuannya adalah untuk mengingatkan bagi orang-orang yang lalai. Terus yang kedua adalah menjelaskan tentang wilayah, ya, di mana metode menjadi hujjah dan hubungannya antara metode pengetahuan dengan metode pengetahuan yang lain. Nah, ini terkait dengan mabadi ilmu epistemologi. Jadi mabadi ilmu epistemologi itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang badihi, pengetahuan-pengetahuan yang aksioma. Kemudian masailul ilmi, ya, permasalahan-permasalahan dalam ilmu. Kalau dalam buku daras itu dalam bentuk bab. Ya, setiap bab itu adalah permasalahan. Kemudian nanti pembahasan dalam bab itu tentu ingin membuktikan ya, apa yang disampaikan di judul-judul atau sub-sub masalah yang ada di setiap bab. Masailul ilmi, masalah ilmu pengetahuan, dalam hal ini masalah ilmu epistemologi. Apa yang menjadi pembahasan-pembahasan yang terdapat di dalam epistemologi. Apa yang menjadi sub-sub masalahnya. Kalau tadi masalah utamanya adalah metode pengetahuan. Kemudian apa yang menjadi sub masalahnya, nah itu dibahas dalam masailul ilm. Wa huwa al-juz'us tsalits wal akhir min mahiyatil ilm. Nah, ini adalah bagian yang ketiga dan terakhir daripada esensi daripada ilmu, yaitu masalah-masalahnya. Karena tidak mungkin ada ilmu di dalamnya tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah tentu tidak ada objek. Kalau tidak ada objek ya tentu tidak ada ilmu itu sendiri. Makanya ilmu itu muncul dari permasalahan-permasalahan. Ada permasalahan-permasalahan dulu. Kalau kita melihat timbulnya ilmu itu sebenarnya muncul dari permasalahan-permasalahan. Ada permasalahan, nah, kemudian dicarikan pengetahuan dasar yang bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ya, disebut dengan mabadi al-ilm. Ya,
kemudian nanti disatukan itu dalam suatu pembahasan yang umum yang namanya objek daripada ilmu itu. Ya, baru ada judul, baru diberi nama untuk membedakan antara satu ilmu dengan yang lain dari segi simbolnya. Sama teman-teman juga yang ingin penelitian, skripsi, tesis, disertasi, yaitu dimulai daripada masalah. Ya, bukan mulai dari judul, mulai dari nama, harusnya itu mulai dari masalah-masalah. Ya, cari masalah-masalah dulu, kemudian lihat apa yang menyatukan daripada persoalan-persoalan itu, nah terakhir baru buatkan judul. Ya, bukan judul yang mencari masalah, ya, tapi masalah nanti itulah yang dikumpulkan kemudian diberi simbol, diberi tema. Itulah cara untuk menentukan judul. Ya, bukan mencari judul dulu, karena banyak yang sering itu konsultasi, katanya mencari judul skripsi, mencari judul tesis, mencari judul disertasi. Ya, harusnya itu jangan mencari judul, harus mencari masalah, supaya nanti betul-betul kajian ilmiahnya itu menyelesaikan masalah, ya bukan membuat atau mencari masalah. Nah, kalau dimulai dari judul itu nanti mencari masalah, tidak ada persoalannya di lapangan, ya Anda buat sendiri permasalahan. Nah ini ya, kemudian kita pindah kepada pokok atau prinsip pokok ilmu yang kelima, yaitu masailul ilm. Ya, wa huwa al-juz'u tsalits wal akhir min mahiyatil ilm. Ini adalah bagian yang ketiga dan terakhir daripada esensi daripada ilmu. Wa yutlaqu alaihi ma alaihil burhan. Nah, ini disebut dengan ma alaihil burhan. Inilah yang diberikan argumentasi, inilah yang harus dibuktikan, ya ma alaihil burhan. Jadi masalah-masalah ilmu itu, itulah yang akan dibuktikan kebenarannya. Wahia al-matalibul ilmiyatu allati yuradu tahqiquha wa isbatuha fi hadzal ilm. Yaitu matlab ilmiah, ya proposisi ilmiah yang ingin dibuktikan di dalam ilmu ini, dalam epistemologi ini. Ya, ada matlab ilmiah, ya matlab ilmiah itu artinya pengetahuan yang diketahui melalui proses, ya proses ilmiah. Nah, kalau di sini proses ilmiah di sini ya mungkin diartikan bukan lagi ilmiah yang umum dipahami. Ya, proses ilmiah artinya bukan hanya sebatas pengetahuan empiris, karena sekarang orang mengatakan pengetahuan ilmiah itu adalah pengetahuan empiris. Nah, kalau ilmiah di sini diartikan oleh Syekh ini adalah pengetahuan rasional ya, maupun empiris. Kalau sekarang itu pengetahuan rasional tidak dikatakan sebagai pengetahuan ilmiah, dikatakan pengetahuan rasional. Pengetahuan rasional itu tidak dianggap sebagai pengetahuan ilmiah. Tapi kalau Syekh ini mengatakan bahwa pengetahuan ilmiah rasional juga dikatakan pengetahuan ilmiah. Allati yuradu tahqiqu wa isbatu fi hadzal ilm. Fatakunu mawdu'atuha mansubatan li mawdu'il ilm. Sehingga ya, tema-tema ya, atau unwan-unwan atau judul-judul yang terdapat dalam setiap masalah-masalah ilmu itu dinisbahkan kepada objek daripada ilmu itu sendiri. Ya. Jadi apa yang terkait dengan misalkan ilmu epistemologi, objeknya adalah metode pengetahuan, ya, metode-metode pengetahuan dalam menetapkan masalah-masalah ilmu, itu objeknya. Nah, maka tentu masalah-masalah yang dibahas dalamnya, ya, sub-sub materinya itu semuanya kembali kepada maudu, terkait dengan maudu. Wa amma mahmulatiha, nah, adapun mahmulnya, ya, jadi ada maudu, ada mahmul, ada subjek, ada predikat. Ya, jadi kalau sebenarnya subjek itu ya, subjeknya, nah, kalau distilahkan itu dalam maudunya, ya, maudunya, kemudian predikatnya itu disebut dengan mahmul. Fatushakkilul awaridaz zatiyya li mawdu'atiha. Nah, inilah yang membentuk al-awarid az-zatiyah, ya, membentuk
sifat-sifat yang tidak terlepas daripada objeknya. Jadi mahmul itulah yang merupakan sifat yang tidak terlepas daripada subjeknya di mawdu'atiha. Kalau kita berbicara tentang subjek dengan predikat, ya, karena dalam satu kalimat itu, dalam proposisi itu terdiri dari subjek dengan predikat, terdiri dari maudu dengan mahmul. Ya, setiap kalimat, proposisi kalimat berita, misalkan api panas, ya, api subjek, panas predikat. Hubungan antara subjek dengan predikat, nah itulah hukum. Nah, maka di sini mahmulat, ya mahmulnya itu, predikatnya itu merupakan al-awarid az-zatiyah li mawdu'atiha. Wa yumkinu taksimu masaili hadzal ilmi ila thalathati aqsamin raisiyatin. Kita bisa membagi masalah-masalah ilmu epistemologi ini ya dalam 3 pembagian yang mendasar, yang pokok. Kemudian masalah-masalahnya itu banyak sekali dalam ilmu epistemologi. Tapi kalau masalah-masalah yang banyak itu kita kembalikan, itu dapat kita rangkum dalam 3 permasalahan pokok. 3 pembagian pokok. Yang pertama adalah qimatul ma'rifah. Di dalam pembahasan ilmu epistemologi, masalah-masalahnya itu yang pertama adalah qimatul ma'rifah, nilai daripada pengetahuan. Jadi yang dibahas dalam epistemologi ilmu ma'rifah itulah qimatul ma'rifah, apa nilai daripada pengetahuan itu. Wa adawatul ma'rifah, ya, adawat, ya, instrumen daripada pengetahuan, ya, alat-alat yang digunakan untuk mengetahui sesuatu, ya, panca indera, akal, hati. Itu nanti akan dijelaskan di situ. Wa adawatul ma'rifah, ya, karena sampainya pengetahuan di dalam pikiran kita, di dalam diri kita, tentu melalui proses, tentu melalui instrumen, melalui alat. Nah, ini juga dibahas dalam ilmu epistemologi. Kemudian yang ketiga adalah wal madaris al ma'rifiyah, ya, aliran-aliran atau isme-isme yang terdapat di dalam epistemologi, ya, atau ilmu ma'rifah. Pasti nanti memiliki kan ini teori, tentu muncul berbagai macam pendapat, berbagai macam pemahaman, muncul berbagai macam isme. Nah, jadi inilah 3 pembagian, 3 masalah utama yang terdapat dalam masalah ilmu epistemologi. Yang pertama itu adalah qimatul ma'rifah, nilai pengetahuan. Yang kedua adalah instrumen pengetahuan. Dan yang ketiga adalah isme-isme, aliran-aliran di dalam epistemologi. Wa jami'u hazil masail mansubatun lil manhajil ma'arifi. Nah, semuanya ini itu dinisbahkan kepada manhaj al-ma'rifi, kepada metode pengetahuan. Kama huwa wadih, sebagaimana yang telah dijelaskan. Nah, jadi kesimpulannya di sini, masailu ilmil ma'rifah, masalah-masalah ilmu epistemologi. Yang pertama adalah qimatul ma'rifah, nilai pengetahuan. Adawatul ma'rifah, instrumen pengetahuan. Terus yang ketiga al-madaris, atau isme-isme yang terdapat di dalam pengetahuan. Abe, jam berapa sekarang? Belum, masih ada sekitar 15 menit sebelum jam 9. 15 menit. Kita bisa masuk ke masalah yang ke-6. Al-amrus sadis. Terus yang ke-6, prinsip pokok yang ke-6 adalah al-ghayatu min dirasati hadzal ilm. Ya, tujuan mengkaji daripada ilmu epistemologi ini. Tentu tujuannya ini bukan menjadi esensi daripada ilmu epistemologi. Kita sudah selesai tadi membahas tentang 3 esensi ilmu. Nah, sekarang apa tujuan daripada mempelajari ilmu ini?
Nah, pasti ada tujuannya. Tidak mungkin satu ilmu itu dipelajari, dikaji tanpa ada tujuan, ya, tujuan teoritis maupun tujuan praktis. Ya, tidak ada tujuan untuk lulus di ujian. Tapi tujuan mempelajari ilmu itu adalah tujuan teoritis maupun tujuan praktisnya. Ya, jadi jangan sekali-kali mempelajari ilmu itu hanya tujuannya supaya bisa menjawab pertanyaan di saat ujian. At-ta'arruf ala hujjiyatil manahijil ma'rifiyatis sahihati fi kashfil waqi'. Nah, jadi at-ta'arruf ala hujjiyatil manahij, mengetahui hujjiyah, ya, alasan, ya, kebenaran daripada metode pengetahuan, ya, mengetahui hujjah yang benar daripada metode pengetahuan fi kashfil waqi', dalam menyingkap kebenaran, ya, dalam menyingkap hakikat, wa dairati hujjiyatiha, dan mengetahui di mana wilayah hujjiyahnya, di mana otoritasnya, wa tabi'atil alaqati bainaha, kemudian hubungan antara satu metode pengetahuan dengan metode yang lain, mimma yatarattabu alaihi min manafi, yang mana tentunya memiliki banyak manfaat, ya, dari beberapa manfaat. Ahammuha salas. Nah, ini ada 3, ya, manfaat yang mendasar daripada ilmu epistemologi. Nah, di sini dalam bentuk gayatu ilmil ma'rifah. Nah, adapun tujuan daripada ilmu ma'rifah, yang pertama adalah ta'yinu masiril insan. Nah, untuk menetapkan, ya, perjalanan hidup manusia. Ta'yin, ya, untuk menetapkan jalan hidup manusia. Terus yang kedua, taksisu kawaidil hiwaril maudu'ih, untuk meletakkan dasar-dasar dialog secara objektif, ya, dialog secara objektif, secara ilmiah, secara rasional, ya, karena hiwar itu bisa jadi dengan hiwar secara tanpa ada tujuan, tanpa ada hasil, yang disebut dengan debat kusir. Makanya ilmu ma'rifah ini, ya, tujuannya adalah untuk meletakkan dasar-dasar hiwar, dialog secara objektif, ya, karena ilmu itu akan berkembang karena adanya dialog. Terus yang ketiga, faedah daripada tujuan daripada ilmu ma'rifah, al-qaidatus siyasah. Jadi al-faidatu as-siyasah, yang itu tujuan dalam sosial politik. Nah, itu akan jelaskan nanti satu per satu. Nah, kemudian al-manfaatul ula, ta'yinu masiril insani fi hadzal alam wa ma ba'dahu. Manfaat yang pertama daripada epistemologi, manfaat pertama, ya, daripada epistemologi tadi adalah menentukan, ya, perjalanan hidup manusia di alam ini dan setelahnya. Setelah alam ini, maksudnya setelah alam dunia, ya, dunia dan akhirat. La yumkinu li ahadin ayyunkira wujuda as'ilatin katsiratin taridu ala nafsihi bisuratin mustamirratin. Katanya seseorang tidak akan memungkiri adanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam dirinya, ya, secara terus-menerus. Karena manusia itu memiliki akal, memiliki fitrah ingin mengetahui, ya, makanya selalu muncul pertanyaan di dalam dirinya, di dalam benaknya. Banyak sekali pertanyaan, ya, setiap kita melihat, ya, membuka telinga, itu pasti akan memunculkan berbagai macam pertanyaan. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita. Nah, itu terjadi secara terus-menerus, ya, selama akal kita masih normal. Itu konsekuensi daripada akal untuk selalu bertanya. Ya, jadi jangan pernah takut bertanya, karena bertanya itu juga merupakan sudah menjadi fitrah manusia.
Yang pertama, min aina atait. Ya, min aina ataitu. Ya, anal insan, saya manusia, dari mana saya datang ila hadzal alam. Dari mana saya berawal, ya, sehingga saya sampai ke alam ini. Ya, bagaimana asal usulnya sehingga saya bisa sampai ke alam dunia ini. Min aina ataitu. Ya, saya datang dari mana? Ya, apakah saya langsung di alam ini atau saya memiliki tempat asal? Wa hadza su'al li ma'rifatil madhi. Inilah pertanyaan untuk mengetahui ya masa lalu. Untuk mengetahui masa lalu. Limadza ataitu ila hadzal alam. Terus pertanyaan kedua, kenapa saya datang di alam ini? Ya, untuk apa keberadaan saya di alam dunia ini? Wa huwa su'alun an ma'rifatil hadir. Nah, inilah pertanyaan untuk mengetahui apa yang sekarang sedang terjadi ya, dengan diri kita. Kemudian ketiga, ila aina sa'adhabu ba'dal alam. Ya, kemana saya akan pergi menuju setelah alam dunia ini. Wahawa su'alun anil mustaqbal. Nah, ini adalah pertanyaan tentang sesuatu yang akan datang terkait dengan masa depan. Jadi manusia itu tidak lepas dari 3 masa, masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang selalu menghantui di dalam diri manusia dan ada di dalam setiap diri manusia. Ya, disadari ataupun tidak disadari. Wa hadhiyal as'ilatu tsalatsa ya tumathilu al-as'ilatal mihwariyatar ra'isiyah allati tarju ilaiha sairul as'ilati. Nah, ketiga pertanyaan inilah ya sebagai pertanyaan sentral, sebagai pertanyaan pokok, yang mana semua pertanyaan-pertanyaan kembali kepada ketiga pertanyaan ini. Ya, pertanyaan apa saja yang kita tanyakan itu kembali kepada tiga pertanyaan tadi. Apakah menanyakan tentang sesuatu yang telah lalu, masa lalu, sekarang, atau yang akan datang? Ya, pertanyaan tidak lepas daripada tiga itu. Ya, karena memang tidak ada selain daripada ketiga persoalan tersebut. Ya, masa lalu, sekarang, atau masa yang akan datang. Coba pertanyaan apa saja Anda ketanyakan. Ya, baru kembalikan. Ini masuk dalam wilayah mana? Ya, wilayah mana? Pasti akan kembali kepada tiga pertanyaan yang mendasar ini. Ketiga pertanyaan pokok ini. Ya, ketiga pertanyaan substansial ini. Ya, kalau pertanyaan makan apa hari ini, itu bukan pertanyaan substansi itu. Ya, makan apa hari ini. Itu tidak perlu pembahasan, tidak perlu kajian. Ya, tidak perlu akal. Ya, untuk mencari solusinya. Wa huwa su'alan mustaqbal sudah tadi. Fal insanu wa bihukmi ma wahaballahu lahu min nikmatil aql. Katanya manusia ya, dengan akal yang dikurniakan Allah kepada kita, kepada manusia, ya, manusia wa bihukmi, di sini wau ma'iyah, ya, dengan hukum ya, dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala min nikmatil aql, ya, dari nikmat akal. Yajidu nafsahu mulzaman biwujubi tahsilil ma'rifati biha. Manusia karena dia memiliki akal akan mendapatkan dirinya wajib untuk memberikan jawaban, ya, memberikan jawaban terhadap ketiga pertanyaan tadi. Mulzaman biwujubi tahsilil ma'rifati biha. Ya, wajib secara rasional, secara akal, ya, untuk mendapatkan pengetahuan yang terkait dengan ketiga pertanyaan tadi. Jadi pasti akan bertanya, akan berusaha untuk mencari ketiga ya, pertanyaan yang mendasar tadi. Jadi ini sebenarnya dalam diri manusia. Nah, kalau Anda belum pernah mencari pertanyaan ini, ya makanya kembali ke kamar ya untuk mempertanyakan dan mencari jawaban masing-masing. Ya, ketiga pertanyaan mendasar ini. Karena kalau belum mempertanyakan dan belum mencari jawabannya, tentu hidup Anda ini itu tidak jelas asal usulnya.
sehingga Anda ini hidup terombang-ambing. Ya, tidak ada prioritas, ya, tidak tahu mau bagaimana, hanya ikuti arus saja, sehingga jelas tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya, makanya ketiga pertanyaan ini itu harus dijawab sehingga menjadi prinsip hidup, ya, menjadi worldview atau pandangan hidup, pandangan tentang kehidupan yang mendasar. Nah, katanya manusia itu pasti wajib bagi dirinya untuk mendapatkan pengetahuan jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut di atas. Wa huwa yabhatsu anil jawab asy-syafi al-muqni laha. Tentunya dia mencari jawaban asy-syafi al-muqni, mencari yang memuaskan, mencari jawaban yang memuaskan. Wa minal wadih jiddan annahu la yumkinu, sangat jelas bahwa tidak mungkin, la yumkin wadu ayyi barnamijin, tidak mungkin meletakkan suatu barnamij, suatu agenda, suatu program, warasma ayyi takhtitin lil hayati, tidak untuk membuat takhtit, perencanaan di dalam kehidupan ini, ya, illa ba'da ma'rifatin sahihatin, sebelum mengetahui, memiliki pengetahuan yang benar, wa dirasatin waqi'iyatin, ya, dan mengkaji secara objektif, ya, secara ilhayat tentang kehidupan ini, tentang asal usul kehidupan ini. Ya, kalau kita tidak mengetahui dari mana dan mau kemana, nah bagaimana kita bisa membuat program dalam hidup kita, agenda dalam hidup kita. Ya, sehingga program yang kita buat adalah, ya, bagaimana, ya, bisa makan, ya, bagaimana bisa makan. Nah, kalau bagaimana bisa makan, ya tentunya itu tidak ada nilainya. Jadi yang dipikirkan misalkan ini tidak jelas ketika pertanyaan ini, dia mempertanyakan, ya, apa yang harus saya kerjakan, bagaimana saya bisa menghasilkan uang. Uang untuk apa? Untuk makan. Terus makan untuk apa? Untuk hidup. Hidup untuk apa? Untuk mencari makan. Makan untuk apa? Untuk hidup. Ya, berputar hanya di wilayah hidup untuk makan. Ya, ini juga yang sekarang banyak, ya, terjadi, ya, yang kita tidak sadari. Kita belajar ilmu pengetahuan, ya, keluar kampus, masuk kampus, ya, ternyata yang kita kejar apa? Yang kita kejar bagaimana menjadi sarjana. Kalau sarjana nanti bagaimana supaya bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, pekerjaan untuk apa? Supaya bisa menghasilkan uang. Uang untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan jasmani, untuk makan. Makan untuk apa? Untuk bisa hidup. Hidup untuk apa? Untuk bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk cari uang. Cari uang untuk apa? Untuk makan. Nah, dan begitu seterusnya, berputar hanya di wilayah itu saja. Nah, ini apa arti daripada kehidupan kita ini? Makanya itu harus kita kembali menyadari, mempertanyakan ketiga pertanyaan di atas. Wa ma yaduru fiha, dan apa yang terkait dengan kehidupan ini, fala yastagnil insanu an tahsilil ma'rifati qabla kulli khutwatin yahtuha wa ma'a kulli amalin yakumu biha. Katanya manusia ini dia akan membutuhkan, fala yastagnil insan, manusia itu membutuhkan an tahsilil ma'rifah, untuk mendapatkan pengetahuan, untuk memiliki pengetahuan qabla kulli khutwatin, ya, setiap langkah, yahtuha, yang dilakukannya, wa ma'kulli amalin, dan setiap pekerjaan yang akan dilaksanakannya, ya, pasti memiliki, ya, pengetahuan, ya, pasti diawali dengan pengetahuan. Ya, jadi setiap perbuatan, pekerjaan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, tentunya didasari dengan pengetahuan. Ya, di masa dengan ada landasan teoritisnya, ada landasan pengetahuannya. Ya, Anda memakai baju hitam hari ini, ya tentunya itu ada landasan pengetahuannya. Ya, mungkin Anda tidak tidak peduli, tetapi pasti ada. Tidak mungkin Anda pakai begitu saja.
Ya, pasti ada pengetahuan yang melatar belakangi sehingga Anda menggunakan pakaian warna hitam pada hari ini. Ya, tidak mungkin Anda pakai begitu saja. Ya, pasti ada alasannya. Yang mana dilandasi oleh pengetahuan. Wa ila hadzil haqiqatu syirul ahadits. Nah, katanya hakikat ini mengatakan bahwa setiap perbuatan itu, setiap langkah itu pasti diawali dengan pengetahuan. Ini kata diperkuat disinyalir oleh hadis. Ya, diriwayatkan Fa'an Kumail ibnu Ziyad an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib annahu qala fi wasiyatihi ilaih. Ini dari Kumail ibnu Ziyad dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib annahu qala, beliau bersabda fi wasiyati ilaih, dalam wasiatnya kepada Kumail ibnu Ziyad, ya Kumail, ma min harakatin illa wa anta muhtajun fiha ila ma'rifatin. Ya Kumail, tidak ada satu pun gerak atau aktivitas pekerjaan, ya aktivitas apa saja, illa wa anta, kecuali engkau membutuhkan, memerlukan kepada pengetahuan. Ya, tidak ada satu pekerjaan pun yang tidak memerlukan pengetahuan. Ya, perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, ya, aktivitas yang baik maupun aktivitas yang buruk, itu semuanya memerlukan pengetahuan. Ya. Nah, nanti hasil daripada perbuatan itu pun nanti ditentukan oleh sejauh mana pengetahuan itu, sekuat apa pengetahuan itu. Ya. Orang yang korupsi saja, itu kalau tidak didasari dengan pengetahuan yang kuat, nah, belum menikmati hasil korupsinya sudah ditangkap sama KPK. Ya, jadi untuk korupsi saja orang perlu makrifat, perlu pengetahuan. Ya, mencuri saja perlu makrifat. Kalau makrifat tidak kuat, kemudian coba-coba untuk melakukan perbuatan, ya maka hasilnya juga itu pasti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya mungkin ini saja, masih masih panjang, insyaallah nanti pada pertemuan selanjutnya kita bahas materi ini, kita selesaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma